Barusan saya menonton sebuah video dari TED.com yang menggambarkan mengenai pengaruh hoax atau fake news terhadap sebuah kasus penculikan gadis-gadis di Nigeria. Sang presenter memberikan gambaran bahwa ketika penculikan itu telah terjadi dan bahkan awareness maupun pertanyaan-pertanyaan itu dikemukakan dalam forum, kebetulan katanya saat itu ada forum World Economic Forum, yang muncul adalah sinisme, ketidakpercayaan bahwa penculikan itu benar-benar terjadi, dan bahkan ada yang menyatakan bahwa itu adalah hoax atau berita yang tidak benar. Singkat cerita, proses ini menimbulkan respon yang lambat dari pihak-pihak yang harusnya bisa mengambil tindakan segera, dan akibatnya meskipun sang presenter mengatakan sudah ada belasan atau mungkin 20 yang sudah berhasil ditemukan dari gadis-gadis di Nigeria yang diculik ini, masih ada jauh lebih banyak lagi korban-korban penculikan yang belum berhasil ditemukan. Nah, kisah ini oleh sang presenter dijadikan dasar argumen untuk membahas mengenai bagaimana peran berita-berita hoax itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini. Dalam kasus tadi, sebuah kejadian yang nyata-nyata terjadi bisa dianggap itu hal yang tidak benar, bisa dianggap itu hal yang tidak terjadi karena itu dianggap sebuah hal yang hoax. Padahal kenyataannya itu terjadi. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Anggap kita sedang berada di suatu tempat, berkunjung atau bermain, berjalan-jalan dengan keluarga, dan tiba-tiba terjadi situasi yang tidak mengenakan. Lalu kita memberikan kabar seperti biasa, kita posting ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, ke Pet, dan lain-lain. Kemudian orang menanggapinya dengan itu hoax. Bagaimana perasaan kita? Di sisi yang berseberangan, mungkin ini justru hal yang menurut saya sangat sering terjadi di lini masa kita, seperti yang saya alamin sendiri. Banyak berita-berita yang justru sepertinya itu bukan berita yang benar, tapi sayangnya oleh orang-orang dianggap hal yang benar adanya, terlepas dari fakta bahwa berita yang disebarkan tersebut mungkin mengandung 1-2 aspek yang real adanya. Jadi saya pikir ini banyak kontradiksi dan ironi ya, ketika informasi itu berseliweran. Ada ambulans lewat. Hari ini udah 2 ambulans lewat. Ketika informasi itu berseliweran dengan mudahnya, dan orang dengan mudahnya membagikan informasi yang belum tentu benar adanya, sangat disayangkan. Hal yang menarik yang perlu kita sorotin adalah bahwasanya orang punya kecenderungan, dan ini nampaknya didukung oleh hasil riset, bahwa orang tuh sekarang punya kecenderungan malas membaca keseluruhan berita, tapi dengan sigap, dengan cepatnya membagikan berita tersebut di sosial media yang mereka punyai. Dan hal yang lain adalah orang cenderung hanya membaca headline dari sebuah berita, tidak membaca keseluruhan berita, tidak menimbang-nimbang apakah berita ini benar adanya, apakah berita ini patut untuk disebarkan, apakah berita ini penting untuk diketahui oleh orang banyak. Kemudian mereka menyebarluaskan berita itu begitu saja. Jadi
lagi-lagi ini adalah sebuah ironi sebenarnya, karena satu sisi menyebarkan berita news itu adalah suatu hal yang baik, yang penting, yang bisa jadi dengan kita ikut menyebarkan berita tersebut, orang lain yang melihatnya, membacanya menjadi lebih tahu, menjadi lebih awas dan lebih terinformasi. Tapi masalah muncul ketika apa yang disebarkan itu belum tentu benar. Maka kata si presenter tadi, think about consequence. Pikirkan tentang konsekuensi ketika kita membagikan berita tersebut. Apakah itu hal yang benar? Apakah itu hal yang bermanfaat? Dan apakah itu hal yang baik untuk di-share? Saya sendiri melihat sekarang ini orang-orang cenderung sangat reaktif. Sangat reaktif dalam ketika membagikan sebuah berita, yang mana biasanya berita ini memiliki anti berita yang berlawanan dengan berita tersebut. Seolah-olah perang propaganda tengah terjadi, perang opini terus berkecamuk, dan tiap-tiap orang cenderung dengan pendiriannya masing-masing. Ini juga menarik menurut saya. Kadang kita sangat mudah menebak karakter, preferensi, kemudian pandangan ataupun opini yang dianut oleh orang tersebut berdasarkan apa-apa yang mereka share. Dan ini juga menurut saya satu hal adalah menunjukkan bahwa kita terlalu subjektif dan sangat sangat terpaku pada satu sumber berita, satu warna berita. Iya, sambil mengemudi. Chef Fuadi, assalamualaikum. Ya, jadi intinya memang hoax itu menurut saya memang masalah besar. Masalah besar. Tadi presenter di TED tadi, lady tadi dari Nigeria mengatakan, even dengan teknologi, dan ini saya pikir benar, karena sekarang banyak engineer atau teman-teman IT yang membuat algoritma, even Facebook ya kalau nggak salah sudah membuat algoritma untuk mendeteksi berita-berita hoax. Tapi itu tidak cukup, karena kuncinya adalah ada pada kita sendiri. Siap Pak Al-Hisadin, apa kabar? Kuncinya adalah pada kita sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab, entah dalam ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar adanya, atau justru berpartisipasi aktif untuk menentukan kebenaran suatu berita dan menyebarluaskan berita tersebut. Jadi memang sangat disayangkan sekarang kelihatannya orang-orang sangat mudah terpolarisasi, berkubu-kubu, kemudian saling beragitasi. Padahal itu terjadi di dunia virtual ya. Ini juga menarik. Kadang mungkin orang komen-komenan secara sinis di dunia virtual, begitu ketemu biasa-biasa saja. Kenapa tidak dibawa bahwa perdebatan intelektual itu dilakukan di dunia nyata, ketimbang hanya saling balas pantun, lempar komentar di sosial media. Saya kayaknya kelewatan ini gara-gara kasihkan video. Jadi banyak hal lah saya pikir. Memang dalam ya mungkin sedikit mengambil konsepsi dari agama, yang namanya berita itu harus dicek dan di cross check. Istilahnya adalah tabayun. Jika datang sebuah kabar berita yang dibawa oleh sebuah orang, atau dalam hal ini melalui sebuah akun atau sebuah media, fatabayyanu, maka coba di cross check. Karena ya yang namanya kabar bisa benar bisa salah, yang namanya informasi bisa tepat bisa keliru, yang namanya berita bisa memiliki agenda-agenda tertentu.
baik agenda itu untuk menggiring opini, menjatuhkan pihak lawan atau figur, memfitnah, dan banyak lagi lainnya. Intinya memang kita harus berhati-hati. Kita harus bisa mendewasakan diri untuk minimal bisa melihat bahwa semua orang memiliki pandangannya masing-masing, dan kita harus terbiasa dengan pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan adalah khazanah untuk memperkaya wawasan kita sendiri. Dengan melihat perbedaan pandangan yang dimiliki oleh orang lain, misalnya, saya bisa melihat bagaimana sudut pandang seseorang itu untuk menilai, melihat suatu masalah. Kalau kita tidak ingin membuka khazanah berbeda pandangan ini secara mungkin bukan secara bebas ya, tapi secara dewasa tadi, secara fair ya, maka kita sebenarnya mundur, dan kita tidak menjadi orang yang terbuka terhadap hal-hal tersebut. Dunia tentu sudah sangat berbeda dari 5, 10, 20 tahun ke belakang. Teknologi tentu memberikan manfaatnya sendiri untuk kita, khususnya dalam hal penyebaran informasi melalui Internet of Things, platform sosial media, kemudian terbukaan dan lain-lain. Tapi itu semua harus difilter, harus disikapin dengan arif dan bijaksana. Karena bayangkan, satu berita palsu bisa memicu permusuhan, pertentangan, bahkan pertumpahan darah. Kalau nggak salah ada satu berita di Indonesia, di pulau mana di Jawa, suatu daerah, gara-gara penyebaran hoax bahwa satu daerah akan menyerang daerah lain, kemudian disebarkan pula di kubu yang berseberangan, masing-masing kemudian bersiap siaga, mempersenjatai diri mereka untuk seolah-olah udah siap perang. Padahal itu hanya disulut oleh berita asal, mungkin berita iseng, atau memang berita yang tidak bertanggung jawab yang sengaja dihembuskan untuk itu tadi, membuat orang membuat orang berpikiran negatif atau terprovokasi atas pihak yang lain. Ya, saya pikir sangat konyol kalau misalnya dalam konteks kehidupan kita bertetangga, kayak dalam dunia kerja, kita tidak bisa meng-cross check berita yang kita hadapi. Mungkin itu dulu dari saya, masih panjang perjalanan. Doakan saya semangat. Hari ini saya harus memberikan presentasi kepada seorang pimpinan di perusahaan tempat saya bekerja terkait project yang sedang saya garap. Mungkin suatu saat saya akan cerita mengenai project tersebut dan berbagi apa yang menurut saya cukup penting untuk dibagikan, khususnya dalam spirit untuk berbagi sedikit pengetahuan, pengalaman, cerita, kesan dan pesan yang saya alami sebagai seorang engineer, sebagai seorang yang bekerja di dunia penerbangan, aviasi, dan sebagai seorang yang selalu amazed dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan